Ini betul perkataan Pak Rocky Gerung. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, selain bajingan tolol, ini presiden bajingan rakus yang tidak punya malu memimpin menggunakan sifat iblis. Pemerintah Amerika Serikat menolak mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Sikap dari pemerintah Amerika Serikat itu berbeda dengan beberapa negara sekutunya yang menjadi tetangga Indonesia seperti Australia dan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan Pak Prabowo dalam versi quick count sampai saat ini masih menjadi sebuah buah bibir ya. Bahkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Terselenting kabar bahwa Amerika Serikat pun sampai saat ini juga belum mengucapkan selamat, atau mungkin diduga menolak mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo, atau mungkin karena Amerika Serikat juga menunggu ya versi realcon dari KPU begitu teman-teman ya. Prabowo aslinya 131 Ini daerah mana ini? ya, Jambi. 131. Kita cek. Pak, wow, jadi 671. Wajarlah kalau tinggi terus. Ternyata telah terjadi berbagai macam kecurangan pada Pilpres 2024 di setiap daerah. Hasil rekapitulasi asli suara pemilihan di lembar C1 berbeda jauh dengan nominal rekapitulasi di komputer. Pantasan saja paslon tertentu mengklaim suara pemilihnya tertinggi. Akibatnya, paslon tersebut langsung mendeklarasikan kemenangannya satu putaran hasil dari quick count. Dan juga menjadi suatu kebingungan, orang dengan penyakit jiwa atau orang yang tidak waras bisa dapat menggunakan hak suaranya untuk mencoblos pemilu, sementara banyak orang yang waras tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk mencoblos pemilu. Melihat kondisi seperti ini, kemana rakyat akan mengadu untuk mencari kebenaran dan keadilan, dan ingin mendapatkan pemimpin yang baik untuk rakyat, berbuat adil yang merata. Sementara setingkat Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum saja bisa dibobol dengan melanggar kode etik untuk meloloskan anak Presiden Republik Indonesia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Rakyat mau percaya siapa lagi di negara ini kalau kecurangan dan kejahatan dipertontonkan secara telanjang? Badia Alkaf ini anak Jawa SMP tapi Tengah, kritis banget. Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng. Ya kan? TPS, coba lihat nih ya, TPS-nya angkanya 002. Coba lihat perolehannya Prabowo, 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Rupanya begini, kerjanya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia hasil curang. Bayangkan, nominal angka tambahan hasil curang begitu besar di tiap-tiap TPS. Para pendukungnya dikalikan berapa TPS yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Kalau begitu caranya, untuk apa diadakan pemilu? Capek-capek masyarakat datang, mengantri, dan menghabiskan uang negara hanya untuk formalitas saja. Begitu enaknya congor busuk Presiden Jokowi mengatakan kalau ada kecurangan, bawa aja ke Bawaslu, KPU, dan MK. Pak, nggak perlu diajarin teknisi yang seperti itu. Di sana banyak orang-orang yang pintar dan berwawasan luas. Mentang-mentang menjadi Presiden Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dan kekuasaan. Semua lembaga instansi diobrak-abrik, diacak-acak. Apapun dilakukan untuk menghalalkan berbagai macam cara demi memenangkan anaknya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak berdaya, kehilangan kenetralitas dan keprofesionalannya. Rakyat pun dibuat tidak berdaya, hanya disumpel dengan bansos beras dan BLT. Ini betul perkataan Pak Rocky Gerung. Presiden Jokowi bajingan tolol.
Menurut saya, selain bajingan tolol, ini presiden bajingan rakus yang tidak punya malu memimpin menggunakan sifat iblis. Jangan nanti menganggap saya seorang anak pelajar yang tidak beretika dan tidak mempunyai sopan santun. Tetapi, tanyakan kepada diri kalian para pejabat yang tidak mendidik. Pedes banget ini. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bapak. Janganlah berkata curang, kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu. Ya memang itulah pernyataan normatif yang harus disampaikan oleh seorang Ya. presiden ya. Saya adalah pendukung Jokowi Sama, Pak. 2014 Sama. 2019 ya, karena memang kinerja pemerintahnya baik sekali. Dan saya berharap bahwa Jokowi adalah seorang negarawan sejati yang meninggalkan legasi yang baik dan sebagai role model bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpinnya ke depan, ya kan? Gitu. Tapi dengan pemilu kali ini pandangan saya ke beliau berubah 180 derajat. Ternyata beliau bukan seorang negarawan, tapi seorang politikus biasa saja yang ingin anaknya memenangkan konstelasi daripada pemilu hari ini menjadi cawapres dengan cara apapun, ya. Ya bisa kita lihat dalam film Dirty Vote, menjelaskan semuanya. Dan saya harap bangsa Indonesia akan selamat dalam 5 tahun ke depan. Dengan selamat saja sudah alhamdulillah ya. Tapi kalau berharap lebih baik, saya meragukan itu. Karena apa? Kepemimpinan 02 tidak punya track record yang mendukung untuk bisa menjalankan pemerintah dengan lebih baik. Ya, itu saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemerintah Amerika Serikat menolak mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Sikap dari pemerintah Amerika Serikat itu berbeda dengan beberapa negara sekutunya yang menjadi tetangga Indonesia seperti Australia dan Singapura. Keduanya itu sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Alih-alih mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran, atau khususnya pada Prabowo, pemerintah Amerika Serikat itu malah memilih mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas partisipasinya yang tinggi dalam pemilu kemarin. Dalam pernyataan pers yang dimuat di situs Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta hari Kamis 15 Februari 2024, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Perry, menyampaikan pernyataan yang cukup diplomatis. Kami mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas partisipasi yang tinggi dalam pemilu kemarin. Pemungutan suara ini merupakan bukti ketangguhan dan kekuatan komitmen masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi serta lembaga-lembaga pemilihan umum. Kami menantikan Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengenai hasil resmi pemilu. Tahun ini, seiring dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat Indonesia, kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih dan pemerintah Indonesia berikutnya, serta lembaga-lembaga legislatif untuk mewujudkan prioritas bersama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara, termasuk mengatasi perubahan iklim, memastikan kawasan Indo-Pasifik yang makmur dan aman, dan juga menjaga stabilitas internasional. Amerika Serikat dan Indonesia adalah mitra dekat yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kemitraan strategis komprehensif. Bersama dengan pemerintahan baru Indonesia, kita akan bekerja untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi warga negara kita dan mengatasi tantangan paling mendesak di abad ke-21. Coba perhatikan, sampai 2 kali, ya, Matthew Perry ini menyebut dia siap bekerja sama dengan pemerintahan baru di Indonesia. Tapi sama sekali di situ tidak menyinggung nama Prabowo. Ini tentu saja kalau dari sisi diplomatik, ini menyiratkan sesuatu. Ada yang masih mengganjal tampaknya ini antara pemerintah Amerika Serikat dengan Prabowo Subianto, saya kira ya, atau bisa jadi juga berkaitan dengan kehadiran Gibran gitu, yang dalam cara pandang Amerika tentu saja ini sangat tidak demokratis ya, di mana anak seorang presiden yang belum cukup usianya kemudian dipaksakan untuk lolos persyaratannya melalui Mahkamah Konstitusi dan akhirnya mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Ini kita tidak jelas apakah lebih pada hubungan masa lalu Prabowo dengan Amerika Serikat atau faktor Gibran. Karena kalau kita lihat sebenarnya hubungan dengan Prabowo dengan Amerika Serikat itu sudah pulih dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, senada dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Gedung Putih, atau ini kalau di sini kita ya istana begitu ya, juga menolak mengucapkan selamat kepada Prabowo secara spesifik. Katanya begini, kami akan menyampaikan ucapan selamat kami pada waktu yang tepat. Saya tidak bisa memberi Anda tanggal pasti atau waktu pasti karena saya memahami bahwa hasilnya masih akan diumumkan. Itu kata John Kirby, penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih. Ini yang saya kutip dari VOA. John Kirby ini ditemui oleh VOA dan ketika
ada pengarahan di Gedung Putih, dan kami, kata John Kirby, akan menghormati suara dan suara rakyat Indonesia. Prabowo kan berdasarkan hasil hitung cepat bersama Gibran ini disebutkan memperoleh suara di atas 50%, meninggalkan pesaingnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tetapi kan kita tahu juga sekarang ini banyak sekali bermunculan laporan-laporan kecurangan, dan ini kalau menurut penilaian Bawaslu ini berpotensi untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira Amerika Serikat di luar mungkin ada ganjalan-ganjalan lain, kelihatannya lebih memilih berhati-hati karena prosesnya belum selesai. Ini tentu kalau bagi Anda pendukung paslon 01 dan 03, ini memberikan semacam cerca harapan ya, masih ada proses. Ada negara seperti Amerika yang mau tidak bisa kita abaikan saja, tidak kita bisa abaikan begitu saja perannya dalam geopolitik global, yang sampai sekarang belum mengakui hasil quick count yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Prabowo ini memang punya story tersendiri dengan pemerintah Amerika Serikat. Dia sempat di-ban atau ditolak masuk ke Amerika Serikat itu selama dua dasawarsa ya. Ini setelah peristiwa penghilangan paksa sejumlah aktivis pada tahun 1997 sampai 1998, masa-masa akhir Orde Baru, dan Pak Harto itu adalah mertua dari Prabowo Subianto. Pada waktu itu Prabowo dinilai melakukan pelanggaran HAM, termasuk juga pelanggaran HAM di Timur. Sejak itu dia dilarang masuk Amerika Serikat. Dan isu ini memang selalu menjadi senjata bagi lawan-lawan Prabowo. Setiap kali dia mengikuti kontestasi Pilpres, ini dimulai dengan ketika dia masih berpasangan dengan Megawati sebagai calon wakil presiden, dan kemudian juga dalam Pilpres 2 kali kita pada 2014 dan 2019 ketika dia berhadapan dengan Joko Widodo. Soal pelanggaran HAM ini selalu menjadi senjata bagi lawan politiknya, termasuk juga Jokowi. Tapi anehnya sekarang justru Jokowi yang mendukung Prabowo dan memasangkan dengan putranya Gibran Rakabuming. Pada tahun 2000 itu Prabowo mencoba masuk ke Amerika. Dia berencana menghadiri wisuda anaknya, anak tunggalnya Regowo Hadi Prasetyo atau Didit, yang sekolah di Amerika pada waktu itu. Namun Prabowo yang mantan komandan pasukan khusus dan juga sebagai Pangkostrat itu, dia ditolak masuk ke Amerika. Tidak jelas alasan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak visa Prabowo pada waktu itu. Namun kalau mengutip laporan New York Times pada Maret 2014 disebutkan bahwa Washington, artinya pemerintahan Amerika Serikat, itu memang sengaja menjaga jarak atau menjauhkan diri dari pendukung Soeharto setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pada tahun 2012 itu Prabowo dalam wawancaranya dengan Reuters di Singapura, dia pada bulan Agustus itu dia mengaku bahwa pengajuan visa Amerika Serikatnya masih ditolak. Ya, ini kan untuk masuk ke Amerika itu harus mengajukan visa, dan ya terserah pemerintah Amerika Serikat memberikan visa atau tidak. Prabowo menyebutkan tuduhan bahwa dia terlibat dalam sejumlah kekerasan di akhir masa rezim Orde Baru itu menjadi alasan penolakan tersebut. Pada tahun 2020 akhirnya pada era pemerintahannya Trump itu kemudian dicabut larangan de facto Prabowo masuk ke Amerika Serikat, dan sebagai Menteri Pertahanan itu Menteri Pertahanannya Jokowi, dia bertemu dengan Menteri Pertahanan dan juga petinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon. Ini saya kira masa yang bersejarah ini buat Prabowo. Ketika ditanya oleh VOA tentang apakah pemerintahan Biden merasa nyaman dengan rekam jejak Prabowo, Kirby menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia telah menjadi dasar kebijakan luar negeri Biden. Nah, ini tentu menarik kalau alasannya seperti itu ya. Tidak ada percakapan antara Trump, ini ditulisnya Trump, tapi maksudnya Biden ini saya kira ya yang dimaksud. Dan para pemimpin asing dimanapun di dunia, di mana dia tidak mengangkat isu dan kekhawatiran mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil, itu kata Kirby, itu tidak akan berubah. Sikap pemerintah Amerika Serikat yang tidak segera menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Dan nggak salah kalau kemudian orang mengkait-kaitkan dengan rekam jejak Prabowo dan hubungannya dengan Amerika Serikat. Kendati, seperti saya sebutkan tadi, pada tahun 2020, pada masa pemerintahannya Trump, itu dia sudah diizinkan masuk. Tetapi kan memang policy antara Demokrat dengan Republik itu sangat berbeda sekali ya. Karena kalau Demokrat itu pasti lebih concern terhadap soal-soal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sementara kalau Republik ini, ya ini partainya para industrialis di sana. Jadi pendekatannya pasti berbeda ya. Tentu saja kepentingan bisnis itu lebih diutamakan. Nah, ini tentu jadi pertanyaan besar, mengapa pemerintah Amerika Serikat di bawah Biden ini terkesan mengambil sikap yang lebih berhati-hati dan tetap berjarak dengan Prabowo. Hal itu berbeda dengan negara sekutunya seperti Australia dan Singapura. Ya, ini memang biasa nih Amerika Serikat melalui proksi-proksinya gitu, dia pasti mengirim dulu proksinya untuk menjajaki itu, dan sementara Amerika Serikat paling belakangan tuh. Melalui akun Instagramnya itu Prabowo memposting saat dia sedang menerima telepon dan disebutkan dia menerima telepon setidaknya dari 5 orang pemimpin pemerintahan, ya, pemerintahan asing ini ya, pemerintahan negara lain. Yang pertama itu dia menerima telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, kemudian Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong atau BG Lee. Ini adalah dua sekutu dari Amerika Serikat, dua proksi dari Amerika. Pengen teriak sih, tapi coba ngomongnya pelan-pelan ya. Di Indonesia ini ada yang namanya si miskin, ya, si miskin.
Oke. Lalu naik ke menengah. Menengah tinggal di apartemen, di rumah yang di kota ya. Naik ke kaya. Oke. Nah, masalahnya adalah ya setelah lewat dari 14 Februari pencoblosan, suara 03 itu bisa dibilang paling kecil. Ya. Kenapa paling kecil? Mayoritas di Indonesia ini, 75% itu sudah diakui kurang mampu alias miskin. Kenapa sudah tahu miskin? Kenapa tidak mau mengubah hidup? Kenapa tidak mau mengambil pendidikan gratis buat anaknya? Buat kedepannya. Kenapa malah orang menengah ke atas sampai ke kaya yang milih 03? Ya. Kenapa yang miskin miskin di bawah kok kagak milih? Kebalik. Yang butuh pendidikan malah milih, yang butuh pendidikan malah nggak milih, yang nggak butuh pendidikan bisa bayar sendiri malah milih. Kalian mikirannya makan mulu yang dipikirin. Padahal kalian bisa bertahan sampai sekarang ini ya karena dari Tuhan yang ngasih kalian makan. Kalau soal makan jangan takut, Tuhan pasti akan kasih terus. Tapi kalau pendidikan itu mahal, makanya orang-orang menengah sama kaya nyoblosnya nomor 3. Aku yakin tuh 20% itu 16, 17, 18, 19, 20% itu orang menengah ke atas semua. Ada sih yang bawah gitu loh, cuman didominasi menengah ke atas. Contohnya orang luar negeri menang nomor 3. Mereka sudah berpikir pendidikan tuh mahal. Pendidikan mahal. Ada capres yang memberikan pendidikan malah nggak dicoblos. Nyoblosnya makan yang 4 tahun lagi. Kasihan ngelihatnya atau enggak? Kalian tuh kasihan. Emas lewat, emas. Tapi bisa dijualnya nanti. Nggak mau diambil. Ada yang nasi uduk bisa dimakan tiap hari, ambillah. Padahal itu emas nanti akan menjadi investasi buat kedepannya. Kan goblok gitu loh. Parah ya. Buat teman-teman yang sudah milih kemarin nomor 3, kalian yakin ke diri sendiri kalian adalah orang yang memikirkan masa depannya. Bukan buat diri kalian, tapi buat orang lain. Kalian hebat, kalian bukan orang egois. Good, ya. Kalau nggak 3 ya 1 lah. 1 nggak ada tuh. Visi misi mereka jelas juga gitu. Cuman yang nomor 3 yang berani sarjana. Oke. Gitu deh. Aduh. Itulah bukti bagaimana SDM dan pemikiran sebagian besar rakyat Indonesia kayak gitu. Tapi ya sudah lah, semua sudah terjadi. Dan saya pikir nggak pernah salah kita mencoblos 03 juga, karena mereka juga saya rasa terdiri dari orang-orang yang cerdas begitu. Mengenai soal Pak Prabowo yang tanda kutip ya ditolak gitu Amerika Serikat, mungkin saja menunggu keputusan resmi ya dari KPU itu, karena memang Amerika juga mengetahui bagaimana apa itu polemik dan juga bagaimana masalah-masalah yang terjadi setelah pemilu ini. Amerika juga sudah tahu begitu, dan ada berbagai kemungkinan yang akan terjadi begitu. Jadi untuk mencapai titik aman, jadi Amerika Serikat itu menunggu momen yang tepat, ya itu benar sekali ya, kemungkinan itu. Selain mungkin ada pandangan-pandangan lain, bagaimana pandangan Amerika Serikat terhadap Prabowo kita juga nggak tahu, mungkin terkait HAM dan lain sebagainya. Kita tunggu bagaimana proses-proses ini berjalan seperti apa. Kita tunggu sama-sama teman-teman, bagaimana ending dari akhir dari ini semua kita tunggu sama-sama. Yang jelas siapapun itu yang terpilih ya tetap itu Presiden Republik Indonesia yang kita harus hormati, itu tentu teman-teman. Meskipun kita nggak sejalan dan tidak sependapat dengan presiden yang terpilih nanti, tapi apapun itu Indonesia harus terus berjalan, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai negara kita terpecah belah dan tercerai-berai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.